Kita kenalan dulu ya. Jangan mata aja di nampakan. Besarkan kami dua. Moderator besarkan kami dua sama Delamnya, Bang Naga. Sama Adinda Delamnya besarkan kami dua. Mana ada otot yang takut? Oke. Kita perkenalan dulu ya. Dinda, siapa namanya ini? Apa Dinda? Oke, Kristen, silakan. Mau tanya silakan. Aku bertanya bang, kenapa beberapa orang Muslim kalau ke Mekah itu mereka Minum kencing unta. Iya. Coba. Gini. Oke, silakan dulu. Oke, saya jawab dulu ya. Saya jawab sudah. Saya jawab. Oh iya, silakan. Jangan ikutan fitnah. Iya, sabar dulu tuh, sabar dulu. Cepat. Ini bang. Nanti kemungkinan akan menemukan ada yang jual kencing unta dan susu unta. Bukannya mayoritas masyarakat bahwa berobat dengan sesuatu yang haram atau najis hukumnya tetap haram. Apalagi hanya sekedar musik. Jangan ada musik. Udah. Oke. Kutanggapi. Boleh kutanggapi. Moderator di bawah Risar sibuk kali moderator di bawah. Bang Naga makin lama makin gak kooperatif sebagai moderator loh. Gak boleh gitu lah moderatornya. Gak apa-apa dia ngomong dulu. Ini belum menghujat, dia nggak menghujat. Kalau membahas tentang kencing unta itu belum menghujat, itu tidak ada hujatan gitu. Jangan dulu di mute, diapain jangan dulu. Kecuali dia mengontarkan kata-kata kotor, nggak masalah ini. Itu bisa kita luruskan. Oke. Silakan apa yang mau ditanyakan Dinda? Iya bangku. Itu kenapa ya? Mereka itu kan namanya kencing kan najis bang. Kenapa harus diminum bang? Oke. Dasarnya video tadi kan? Iya. Oke. Apa jaminan kalau orang di video itu adalah Islam? Iya. Apa jaminannya kalau mereka yang ada di video itu Islam? Sementara di tanah air saja, Mikana berjilbab ya biar dipandang sebagai Islam. Dengar dulu penjelasanku Dinda. Dengar dulu penjelasanku, tunjukkan dulu lah akhlakmu, oke? Kalau orang yang di video tadi, apa jaminannya kalau mereka itu adalah orang Islam? Tidak ada jaminannya. Karena apa? Orang-orang kafir sendiri banyak bergaya seperti Islam. Contoh, si Mikana, ya? Dan gerombolan-gerombolannya itikalah menggunakan hijab. Bahkan si RK juga gunakan peci ataupun lobe. Tak ada jaminannya kalau mereka itu Islam. Yang kedua, silakan tunjukkan hadis di mana umat Islam diperintahkan minum kencing unta. Kalau ada, saya lompat dari JW Marriott. Saya sudah pelajari hadis tersebut. Nabi Muhammad SAW hanya menyampaikan manfaat kencing unta serupa dengan susu pada unta. Manfaatnya, tapi Nabi tidak mengatakan minum kencing unta untuk segala penyakit atas segala penyakit. Tidak ada. Sama halnya analoginya begini Dinda. Sama analoginya dengan seorang dokter. Dokter bercerita kepada kamu tentang manfaat yang ada pada buah mengkudu. Tapi dokter tak bilang ke kamu, kau minum buah mengkudu, makan buah mengkudu. Dia hanya menyampaikan manfaatnya. Dan ketika kau mendengar dokter berkata begitu, kau menganggap manfaat dalam buah mengkudu itu bisa menyembuhkan penyakitmu.
Lantas kau makan buah mengkudu itu tadi. Tapi kan dokter nggak nyuruh kamu minum buah mengkudu. Berbohongkah dokter atas apa yang dikatakan atas apa yang dikatakan terhadap buah mengkudu? Tidak. Dokter nggak berbohong. Manfaat buah mengkudu itu benar disampaikan dia. Begitu juga hadis dari Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena pada masa itu belum ada apoteker. Kalau di zaman sekarang, Dinda, apoteker itu sudah banyak. Bahkan pengobatan sudah canggih. Seperti di Singapura dan negeri-negeri lainnya. Jangankan di Singapura dan negeri-negeri lainnya, di Indonesia saja sudah banyak dokter-dokter yang bisa menghasilkan ya obat-obatan yang luar biasa. Itu di zaman dulu. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kandungan-kandungan yang terkandung dalam kencing unta. Dia tidak mengatakan, jika kau adalah umatku, minumlah kencing unta. Nggak ada. Nggak ada dia berkata begitu. Kamu harus meminum kencing unta ketika kamu melaksanakan haji dan umroh. Nggak ada. Tetapi kalau dibandingkan sama ajaran kalian, itu adalah pembunuhan massal. Pernah terjadi di Afrika. Berdasarkan Markus 16 nomor 18, tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan memegang ular berbisa, minum racun maut tidak akan bisa. Metong orang, Dinda, metong. Jelas ada perintahnya. Berdasarkan Markus 16 nomor 18, kalian umat Kristen jangan cerita dulu mengaku percaya kepada Yesus. Kalau kalian belum mencoba atau menguji minum racun maut atau megang ular bisa. Dan seandainya pun ada manusia minum kencing unta, ya dipastikan dia tidak akan meninggoy. Tapi kalau kamu pegang ular berbisa dan minum racun maut, dipastikan kau akan meninggoy, Dinda, meninggoy. Berarti orang yang menulis kitab Markus ini tadi menginginkan kebinasaan atas umat manusia. Benar nggak? Saya tanya, kalau manusia megang ular berbisa dan minum racun maut, meninggoy nggak, Adik Delon? Meninggoy nggak? Adinda Delon, meninggoy nggak orang kalau megang ular berbisa dan minum racun maut? Meninggoy nggak? Kalau mau minum dengan sadar antara dua, Bang. Kalau nggak sakratul maut ya meninggoy. Kalau minum dengan sadar, kalau minum nggak sadar nggak meninggoy. Kalau minum nggak sadar ya pasti juga akan menuju kedamaian kekal, Bang. Meninggoy juga kan? Berarti apa tujuan kitab Markus 16:18 itu tadi? Selain dari kebinasaan atas manusia kan? Pernah nggak terjadi? Pernah. Ratusan ribu warga Afrika meninggal dunia. Karena apa? Karena pendetanya itu menganjurkan seperti itu. Videonya itu viral itu di YouTube itu. Mereka minum racun maut, meninggoy semua. Ternyata itu cara dari penjajah untuk mengambil tanah warga asli Afrika pada masa itu. Dan begitu juga yang terjadi pada warga penduduk Amerika Latin. Mereka dibinasakan dengan itu. Dengan cara apa? Dibawa ajaran itu tadi ke situ. Ya, ajaran otentik ini dibawa ke situ, dipaparkan ayat itu, diyakinkan mereka bahwa mereka yakin terhadap itu, dikasih mereka racun maut, meninggoy semua, dikuasailah tanahnya setelah itu. Nah, sekarang saya tanyakan, lebih nggak masuk akal mana? Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan kandungan dalam kencing unta, sementara Bible-mu menganjurkan kamu minum racun maut. Mana lebih masuk akal? Silakan. Bang Faruk, aku tadi dengar Bang Faruk bilang kencing unta itu dia setara dengan susu unta. Saya tak bilang setara dengan susu onta. Nggak ada saya bilang gitu loh. Tidak, saya bilang Nabi Muhammad, dengar Dinda, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ya ini dengar, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kandungan dalam kencing unta, ya, dengan kandungan yang ada dalam susu unta.
Dia memaparkan itu. Tidak sama aku katakan. Loh, dari mana susu dan kencing sama? Yang enggak aja kamu. Gak mungkin susu dan kencing sama. Gak mungkin. Jadi gini Dinda, di hadis itu, di dalam hadis itu, Nabi Muhammad SAW memaparkan antara kencing dan juga susu. Antara kencing dan juga susu. Jadi Nabi Muhammad SAW yang memaparkan manfaat atau kandungan dalam kencing unta ini, ya, sebelum itu dia memaparkan tentang manfaat dari susu unta. Begitu. Apa benar mereka itu orang Islam yang minum kencing unta? Iya. Apa jaminannya? Ini bang, Taur, umroh nih. Nah, Iya, apa jaminannya? Tinggal kamu katakan saja apa jaminannya dari video itu kalau mereka itu Islam. Apa jaminannya? sebentar. Iya, jaminannya apa? Bahwasanya mereka itu Islam dari video itu tadi apa? Nggak jelas videomu, Dinda. Musik. Itu bang, jadi dari Ustadz Abdul Somad sama Ustadz Abdul Rahim bilang boleh. Loh, dengar dulu. Ustadz Abdul Somad bilang kencing onta. Itu kebenarkan? Loh, oke bang ya. Tidak ada perkataan Abdul Somad mengatakan minumlah kencing onta. Nah bang, ini bang. Video itu Sudah, videonya sudah. Nanti rungkat komal kita. Rungkat komal kita. Oke, sampai detik ini Anda tidak bisa menunjukkan bukti bahwasanya mereka itu Islam. Tapi saya sudah memaparkan. Dengar dulu Dinda. Jangan kebencianmu yang andalkan di sini. Jangan kebencianmu yang andalkan di sini. Video jelas-jelas Ustadz bilang begitu. Dengar. Oke, sekarang begini saja. Sekarang begini. Ya, sekarang begini. Diam, dengar dulu. Dengar dulu. Sekarang gini, saya tanya sama kamu. Oke? Saya hari ini minum kencing onta, kamu minum racun. Gimana? Oke? Siap. Oke, ambil racun mautmu. Sianida. Saya tunggu. Ya udah, saya tunggu. Saya hari ini minum kencing unta, kamu minum racun maut. Silakan. Oten, kamu itu saya kasih tahu ya, ini peraturan YouTube ya. Kalau di dalam diskusi lintas agama kamu membawakan ulama, kamu nggak tahu ulama itu tinggal di dekat rumahmu kak. Saya kasih tahu ini disiarkan masuk di YouTube. Biar aja, nanti kena dia. Biar aja, nanti ditengok ulama itu kan kena dia, di live kan ini. Iya, ulama itu Biar aja. itu kamu fitnah. Bukan fitnah. Ya sudah intinya gini toh, dia siap mempertanggungjawabkan. Dia siap mempertanggungjawabkan atas apa yang disampaikannya. Kan gitu. Udah, sekarang gini saja. Saya minum kencing unta, kamu minum racun maut, gimana? Ya, mana? Ya udah. Ya silakan ambil racun mautmu. Ambil racun mautmu. Ambil, yuk sama-sama kita ambil. Ambil racun mautmu, ambil, silakan. Sianidanya ambil. Tunjukkan dulu kencing unta. Ambil racun mautmu sekarang, kamu tunjukkan racun mautmu, saya tunjukkan kencing unta. Ayo silakan. Nggak kepanasan, sekarang saya tanya, lebih masuk akal mana? Kalian minum racun maut atau kencing unta? Untuk bunuh diri ini kan host kacau nih, bunuh diri. Loh, nah itu berarti ajaran kau ajaran longor. Ya terbukti lebih longor. Udah tahu bundir kan? Udah tahu kan? Longor. Udah tahu ya teman-teman, ternyata minum racun maut itu bundir. Longor. Berarti ajaranmu ajaran longor. Disuruh kamu bundir, itu longor. Loh. Mencoba itu. Bang Farouk, izin aku menyebutkan dirimu ya. Racun itu sudah jelas. Yang memerintahkan kamu
minum racun dalam 16:18 siapa? Yang memerintahkan kamu racun maut siapa? Siapa yang memerintahkan kamu minum racun maut? Siapa yang memerintahkan kamu minum racun maut? Siapa? Oke, mute dia teman-teman. Ini edukasi untuk di bawah. Mute dia, biar aku ngomong. Mute dia moderator. Mute. Biar aku ngomong. Oke? Dia tidak bisa menunjukkan hadis bahwasanya umat Islam diperintahkan untuk minum kencing unta. Tapi aku bisa menunjukkan data dalam Markus 16 nomor 16 sampai 18, umat Kristen itu tanda orang percaya megang ular berbisa minum racun maut. Ada perintahnya. Saya katakan ke kamu, kalau ada hadisnya umat Islam diperintahkan minum kencing unta, saya lompat dari J. Maria. Tapi minum racun maut itu diperintahkan Tuhan kau. Tuhan kau yang perintahkan. Loh, tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Dia akan memegang ular berbisa, minum racun maut tidak binasa. Jangan nangis kau, jangan kejang-kejang kau. Oke, sekarang saya tanya samamu. Saya tanya sama kamu. Apakah kamu percaya Yesus itu Tuhan? Apakah kamu percaya Yesus itu Tuhan? Dia besarkan teman-teman. Penghujat tengok, besarkan dia moderator. Moderator dia aja besarkan. Oke, apakah kamu percaya Yesus itu Tuhan? Dia besarkan moderator. Oke. Apakah kamu percaya Yesus itu Tuhan? Apakah kamu percaya Yesus itu Tuhan? Saya tanya samamu, apakah kamu percaya Yesus itu Tuhan? Ada lari, udah lari dia. Malu dia. Tuhan yang merintah minum racun maut. Malu dia. Melu merah muka yang malu dia. Malu kok kan? Malu kok kan? Cair drop. Gondrong gak bercelana cair drop. Malu kok kan? Sekarang gini Dinda, pelan-pelan. Jangan kejang-kejang. Kondisikan dulu roh kudusmu. Saya tanya sama kamu, apakah kamu percaya Yesus itu Tuhan? Apakah kamu percaya Yesus itu Tuhan? Apakah kamu percaya dia Yesus Tuhan, teman-teman? Udah gak percaya dia Yesus Tuhan. Udah gak percaya. Dihadapkan dengan Markus 16 nomor 18, dia nggak percaya lagi Yesus Tuhan. Nggak percaya dia. Apakah kamu percaya Yesus itu Tuhan? Apakah kamu percaya Yesus itu Tuhan? Kamu percaya nggak Yesus itu Tuhan? Apakah kamu percaya Yesus itu Tuhan? Jawab. Jangan melebar kemana-mana. Apakah kamu percaya Yesus itu Tuhan? Delon. Apakah kamu percaya Yesus itu Tuhan? Jika kamu percaya Yesus Tuhan, minum dong racun maut. Karena kata Yesus, tanda ini menyertai orang-orang percaya. Apa? Saya tanya. Kerasukan dia. Umi, apakah kamu percaya Yesus itu Tuhan? Kalau kamu percaya Yesus itu Tuhan, ya kamu uli dengan cara kamu minum racun maut. Karena begitu yang tertulis dalam Markus 16 nomor 16 sampai 18. Tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya apa? Orang-orang yang percaya akan ajaran-ajaran dari Oten. Ya, tanda apa itu? Megang ular berbisa, minum racun maut,
tidak sah. Sekarang saya tanya sama kamu, apa kamu percaya kalau Yesus itu Tuhan? Saya tanya, apa kamu percaya Yesus itu Tuhan? Jika kamu percaya Yesus itu Tuhan, ya, maka silakan minum racun maut. Cair dong, cair dong. Gondrong gak bercelana cair. Gondrong gak bercelana cair. Kasih lagi gift-nya teman-teman, kasih lagi gift-nya. Kasih lagi gift-nya. Cair dong. Udah mulai mengujat, udah mulai mengarah kemana-mana. Sekarang saya tanya. Kita diskusi, Pak. Boleh? Cair dong. Bang Muhammad dong. Gondrong gak bercelana cair. Oke, gini aja ya, Delon. Jangan nangis, Delon. Pelan-pelan kita, pelan-pelan kita. Sekarang saya tanya bagus-bagus. Apakah kamu percaya Yesus itu Tuhan? Apakah kamu percaya Yesus itu Tuhan? Apakah kamu percaya Yesus itu Tuhan? Saya tanya kamu loh. Berarti kamu nggak percaya lagi Yesus Tuhan. Nah, kamu nggak percaya Yesus itu Tuhan. Drong, percaya. Bang Momar. Oke, saya jawab ya. Saya percaya Allah itu adalah Tuhan. Saya percaya Allah itu Tuhan. Karena apa? Karena Allah berjanji di dalam Al-Quran, di dalam surah Asy-Syura ayat 13. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan itu adalah Allah dan dia istiqomah atas itu, maka malaikat menyampaikan kepadanya, jangan khawatir, maka Allah akan menyediakan surga untukmu. Ada dalilnya ya. Allah menyatakan dirinya adalah Tuhan. Innalladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang mengatakan Tuhan itu adalah Allah, dia istiqomah atas itu, maka dia masuk surga. Sekarang saya tanyakan, apakah kamu percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan? Jawab. Kena benet dia, teman-teman. Udah, rungkat dulu kita, teman. Aku kena.